alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu dan bapak ya, ada dua ya bapaknya, Bapak Salim dan Bapak Yulianto. Bismillah ya, dengan izin Allah, dengan nikmat dari Allah kita semua masih diberi kesempatan untuk thalab ilmu. Nah, mudah-mudahan keberkahan selalu meliputi kita semua, dan mudah-mudahan dengan thalab ilmu ini kita semua hatinya ya lebih ingin dekat lagi dengan Allah, ingin dekat lagi. Jadi dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita melakukan berbagai kajian ya, dari mulai tilawahnya, tadi tajwidnya sudah, kemudian sekarang akan ada sedikit penafsiran. Saya mungkin di sini surah An-Nisa ayat 100. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Nah, itu segitu dulu yang dibacanya. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid, pasti dia akan mendapati, fil ardi, di bumi ini, muraghaman katsirah, tempat hijrah yang luas, yang banyak gitu ya, wasa'a, dan rezeki yang banyak. Jadi ayat ini intinya menganjurkan untuk hijrah gitu ya, dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Jadi yang sebelumnya kan yang di Mekah itu Rasulullah gitu ya, karena diusir oleh kaumnya, maka Rasulullah berhijrah. Nah, tetapi mungkin hijrah di sini juga saat kita misalkan di daerah kita misalkan sangat tidak kondusif, misalkan dengan keberadaan yang ya banyak di luar syariatnya. Nah, ini juga bisa kita berhijrah. Nah, jadi di sini janji Allah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan berikan tempat berlindung. Allah akan memberikan penghidupan yang muragham gitu ya, yang perlindungan yang jadi tempat yang mengenakan gitu. Jadi muragham itu di sini kalau menurut Ibnu Abbas berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selanjutnya di sini disampaikan, dan akan mendapatkan rezeki yang banyak, kata Allah gitu ya. Akan memberikan rezeki yang banyak. Jadi rezeki yang berlimpah, wasaah itu maksudnya rezeki yang berlimpah, bahwa barang siapa yang hijrah, maka dia akan mendapati tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi Allah akan menyelamatkannya dari apa? Dari kesesatan ya, menuju hidayah Allah. Allah akan menyelamatkan dari apa? Dari kemiskinan menuju kecukupan. Nah, di sini lanjutannya kan wa may yakhruj, barang siapa yang keluar mimbaitihi, dari rumahnya, muhajiron ilallah, bermaksud hijrah pada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Summa, kemudian, yudrikhul maut, dia tertimpa kematian ya, mau hijrah atas nama Allah tapi meninggal gitu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sebelum ia sampai ke tempat ia hijrah, sungguh Allah telah menetapkan pahalanya. Jadi dengan kata lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah, kemudian di tengah perjalanan dia meninggal, maka ia telah memperoleh pahala di sisi Allah, yaitu pahala orang yang berhijrah. Nah, di sini kita tahu ya, dalam hadis yang sangat populer, hijrahnya karena apa dulu? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli mri'in manawa. Setiap
setiap orang itu ya tergantung apa yang diniatkan. Jadi setiap urusan itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah wa rasulihi dan karena Rasul. Fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya. Tapi hijrahnya itu misalkan karena dunia. Yusibuha, ia pun akan menerima ya pahala dunia itu. Awi mroatin atau hijrahnya itu karena perempuan, ya tazawwajuha, ia akan menikahinya. Fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrah seseorang itu tergantung niat yang ia niatkan gitu. Jadi hadis tersebut kan masalah hijrah gitu ya. Dan tapi intinya semua perbuatan bahwa ketika kita berbuat karena Allah, misalkan ngaji ya, ngaji kayak ini karena Allah, maka ngajinya itu insya Allah ya, ini misalkan kayak tadi bahwa tergantung apa yang diniatkan. Apabila ngajinya karena Allah dan Rasul, maka dia pun akan memperoleh pahala itu. Misalnya apabila niat ngajinya karena apa misalkan, itu juga harus hati-hati misalkan, maka dia akan menerima gitu apa yang dia niatkan. Nah, kemudian selanjutnya bahwa tentang hijrah di sini, misalkan kayak haji itu juga kan bagian dari, nanti di bawah ada hadisnya ya. Nah, tentang hijrah ini ada sebuah cerita di hadis yang sangat panjang bahwa ada seorang laki-laki, ia teh sudah membunuh 99 orang. Kemudian tapi dia ingin bertobat, kemudian ditunjukkan kepada seorang rohib, pada seorang pendeta. Wahai rohib, aku sudah membunuh 99 orang, tapi aku ingin bertaubat. Maka kata rohib itu, dosamu udah terlalu banyak, tidak bisa diampuni. Sehingga si rahib itu dipenggal gitu sampai meninggal. Dan 100 orang dia sudah membunuh ya. Kemudian tapi dia tetap ingin bertobat dan ditunjukkanlah kepada seorang alim, ulama ya, wahai alim, aku sudah membunuh 100 orang. Masih adakah tempat tobat untukku? Siapa yang bisa menghalangimu untuk bertobat? Pasti tobatmu akan diterima. Begini saja, kamu harus hijrah, Jadi, nah ini hijrah. Kamu harus hijrah dari negerimu, karena di tempat dia tinggal itu ya banyak, itulah kalau sekarang negara beling kalau Sunda mah ya. Jadi yang mabok, yang zina, yang apa gitu. Jadi kamu harus hijrah, maksudnya hijrah itu pindah dari tempatmu ke tempat yang penduduknya banyak yang ibadah pada Allah gitu. Kamu harus pindah ya ke tempat yang ibadahnya banyak ibadah pada Allah. Kemudian si laki-laki itu pergi hijrah gitu, dia meninggalkan tempatnya tadi. Tapi di tengah perjalanan dia meninggal. Di tengah perjalanan dia meninggal. Kemudian berebutlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia bagianku karena dia meninggal dalam keadaan bertaubat. Kata malaikat azab, tidak, ini bagianku karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Akhirnya Allah menurunkan lagi malaikat untuk melerai ya. Gini aja, ukur saja ke tempat dia bertobat ya, ke yang tempat dia hijrah, ukur saja. Setelah diukur ternyata lebih dekat ke tempat dia bertaubat, sehingga milik malaikat rahmat. Nah, jadi artinya ini bisa menjadi pembelajaran kepada kita saat misalkan lingkungan kita tidak kondusif. Nah, itu ini ada misalkan kayak disunahkan hijrah ya. Jadi ada juga alternatif solusi misalkan. Kan kata Nabi juga aljar qobladar. Kita itu ketika ingin menempati suatu tempat itu aljar, lihat dulu tetangga kita, qobladar sebelum rumah gitu. Jadi kan sangat menentukan juga ya lingkungan yang kita tempati misalnya. Nah, ini juga ada perintah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga disampaikan bahwa barang siapa yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, nanti ya Allah akan, misalkan di manakah orang yang berjihad di jalan Allah dan ternyata terjatuh dari kendaraannya kemudian dia meninggal, maka sungguh pahalanya itu ditetapkan Allah. Nah, jadi
ketika berhijrah di tengah perjalanan meninggal gitu ya, maka pahalanya akan tetap. Dan terakhir nih, maaf kepanjang terakhir ini yang tentang haji saja saya bacakan. Barang siapa yang berangkat haji, di sini ya. Barang siapa yang berangkat haji, man kharaja hajan, barang siapa yang berangkat haji, famata, kemudian dia meninggal, kutiba lahu ajrul haj ila yaumil qiyamah. Maka akan dicatat bagi orang tersebut ya pahala hajinya sampai hari kiamat. Kemudian juga di sini, jadi ini kabar gembira misalkan ketika keluarga kita ya kemarin ada yang berhaji atau umroh meninggal, maka subhanallah pahalanya luar biasa. Waman kharaja mu'tamiron, dan barang siapa yang keluar untuk umroh famata, kemudian di tengah perjalanan meninggal, kutibalahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah, maka dicatat bagi orang tersebut pahala umroh sampai hari kiamat. Waman kharaja ghazian fi sabilillah famata, dan barang siapa yang keluar ya untuk berjihad di jalan Allah, famata, kemudian dia meninggal, kutibalahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah, maka akan dicatat baginya pahala berjihad sampai hari kiamat. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Penti yang telah membahas kajian ini tentang tadi surat apa ya? Nggak disebutkan ya. Yang begitu jelas ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya apa yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kajian podcast hadis hari ini saya minta keikhlasannya kepada Bunda Nurlaila Sa'dilah ya. Halo Bunda Nurlaila. Karena di sini Kang Asepnya sepertinya nggak masuk ya. Ada. Itu